Adakah yang merasa aneh dengan satu panel ini dari Shanks di dalam cover story? Atau jika diperjelas, mari kita coba bandingkan dengan momen Shanks yang datang ke Marineford dan langsung menyelamatkan Kobe dari Akaino. Ya benar, mungkin beberapa dari kalian sudah sadar ada yang berbeda. Nah, di mana satu cover story ini dari Shanks akan menjadi hal penting menurut saya tentang masa depan dari arc di One Piece ini. Nah, agar coba sekarang di sini video ini kita akan bahas terkait satu karakter favorit kita alias Jackie. Dan sebelumnya juga saya mau berterima kasih juga nih untuk channel Daun Endas, di mana saya mendapatkan ide teori ini dari salah satu video yang dia upload di channel tersebut. Nah, buat kalian juga yang pingin teori-teori super mantap dari orang Jepang sana, bisa juga subscribe untuk channelnya, di mana Daun Endas Tantus tuh si cuan yang mantap banget. Nah, jadi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena walaupun itu masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, kembali ke panel pertama yang tadi kalian lihat, apakah hal aneh yang didapatkan dari gambar tersebut? Di mana mungkin beberapa sudah sadar karena yang berbeda adalah, ya benar, pedang yang digunakan oleh Shanks tersebut. Di mana pedang yang Shanks gunakan adalah Griffon, seperti yang sudah kita ketahui, dan pedang tersebut memiliki perbedaan di bagian knuckle-nya yang menembus ke bagian gagang atau pemegangnya. Nah, kita lihat lagi cover story saat Shanks mendatangi pernikahan di pulau terlantar tersebut, atau mungkin bahkan di cover story disebutkan sebagai Desolate Island di chapter 838, di mana pedangnya sangat-sangat berbeda sekali, knuckle-nya cuma sepotong, dan bahkan untuk subanya atau mungkin bagian bulatnya pun, lalu juga pegangannya, semuanya berbeda. Bahkan coba perhatikan warna dari sarung pedangnya tersebut pun bukankah cukup berbeda, karena untuk yang ini berwarna biru. Nah, mungkin untuk pertanyaan adalah dari mana Shanks mendapatkan pedang tersebut ketika dia mendatangi pernikahan di pulau itu. Yang menariknya, pedang dengan fitur yang sama ini pernah kita lihat juga Shanks gunakan ketika dia masih kecil, yang bahkan warna sarung pedangnya pun sama, yaitu di warna biru. Namun ada satu lagi nih yang mirip dengan pedang tersebut, dan pedang itu pula kita lihat digunakan oleh Shanks 12 tahun yang lalu saat dia datang ke kampung halaman dari Luffy. Lagi-lagi perbedaannya hanya di warna pegangannya doang ya, tetapi dari knuckle-nya, suba lingkarannya, semuanya benar-benar mirip sekali. Lagi-lagi di sini saya selalu mengambil referensi dari manga, yang bahkan untuk bagian warna bergambar ini adalah warna resmi yang dirilis oleh pihak Shueisha atau pihak majalah dari One Piece tersebut. Atau mungkin biar lebih gampang, kita ambil manga full untuk hitam putih ya. Jadi permasalahan warna ini tidak akan menjadi masalah lagi. Ya, walaupun perubahan desain seperti itu sangat wajar sekali udah dilakukan. Contoh jelas bisa dilihat nih dari Red Force alias kapal Shanks yang ada beberapa perubahan desain. Dari awal kita lihat di chapter 1, dan bahkan untuk baru-baru bentukannya cukup berbeda dengan yang pernah kita lihat di awal. Tapi satu yang jelas itu adalah Red Force yang digunakan oleh Akagami no Shanks tersebut. Nah, di mana momen konfirmasi pertama kita mengetahui kalau Shanks menggunakan Griffon adalah 2 tahun yang lalu saat dia datang ke kapal Shirohige, yang bahkan di versi berwarnanya terlihat memiliki warna murni Griffon nih, di mana semuanya berwarna emas dan knuckle-nya pun tembus melewati bagian pegangannya. Ya, sebagai tambahan kalau dari timeline, di mana cerita ini lebih baru dibandingkan yang tadi, yaitu saat Ace mendatangi Shanks 5 tahun yang lalu, situ pula dia sudah menggunakan pedang Griffonnya. Ya, terlihatlah dari cara Oda yang sangat meng-highlight sekali pedangnya, yang sepertinya memang itu adalah sebuah kesengajaan. Maka bisa saja Shanks mengubah pedangnya di antara 12 tahun saat flashback Luffy tadi sampai 5 tahun saat Ace mendatanginya. Yang apakah itu salah satu alasan Shanks menjadi Yonkou atau Kaisar Lautan juga? Karena mungkin dia menggunakan satu pedang luar biasa yang apakah jangan-jangan juga termasuk ke Saijo Owazabono atau 12 pedang terbaik di dunia, seperti pedang kaptennya yaitu Ace
dari Roger. Nah, tapi mungkin pertanyaan awal tetap sama, yaitu kenapa Shanks kembali menggunakan pedang awalnya di pernikahan ini dan bukan menggunakan pedang Griffon. Ya, lagi-lagi prosesi pernikahan menggunakan pedang atau saber ini sangat lumrah sekali, yang bahkan bukankah biasanya hal seperti ini dilakukan oleh instansi-instansi tertentu ketika melakukan upacara pernikahan. Karena hal serupa pun bukankah pernah kita lihat juga di serial One Piece, yaitu pernikahan super mewah yang terjadi secara canon, yang tentu saja itu adalah pernikahan dari babang mesum kita, yaitu Sanji dengan Puding Cuan. Di mana di pesta pernikahannya itu terlihat Streusen mengangkat sabernya dengan ala-ala sebuah pernikahan, yang bisa saja pernikahan yang Shanks datang ini sangat penting sekali sehingga dia harus menggunakan pedang lamanya yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dimana satu poin penting yang udah cukup highlight adalah sebuah pernikahan di pulau tertinggal atau Desolate Island tersebut, yang tidak hanya dijelaskan di cover story, karena bahkan di Vivre Card terbaru saja tentang Shanks yang sudah pernah kita bahas lah di video terpisah terkait Vivre Card terbaru yang dirilis oleh pihak staff One Piece ini. Di situ juga di highlight kalau Shanks pergi ke pernikahan yang timelinenya memang di present time, karena bukankah cover story-nya pun kita dapatkan pasca arc dari Dressrosa. Yang apakah nih kenapa Shanks menggunakan pedang lamanya di sana? Karena bisa saja ini menjadi hal-hal peninggalan dari bajak laut Roger yang banyak tertinggal pula di pulau tersebut, yang mungkin saja seperti Oro Jackson, topi dari Roger, yang bahkan bisa saja pedangnya yaitu S yang termasuk ke 12 pedang terbaik seperti yang tadi kita bilang disimpan di satu pulau misterius ini. Yang untuk pulaunya akan coba kita bahas sebentar lagi kalau kemungkinannya itu pulau apa. Nah, beberapa hal yang bisa kita prediksikan dari pulau ini terlihat dari daerah sekitarnya saja jika kita perhatikan di detail-detail kecil dari cover story tersebut, ya seperti adanya kaktus, lalu juga gereja atau salib, dan bahkan burung-burung yang terbang juga. Yang apakah kalian sadar ada pulau lain yang memiliki karakteristik yang cukup mirip seperti itu, dimana tentu saja itu adalah di bagian awal banget Grand Line alias Pulau Whiskey Peak, tempat ketika Zoro melawan 100 pemburu hadiah dari Baroque Works dan Luffy bahkan melawan Zoro juga karena perseteruan yang tidak jelas. Perhatikan bangunan-bangunan dari Whiskey Peak yang sangat-sangat mirip sekali dengan pulau yang didatangi oleh Shanks ini. Yang tidak hanya itu, kaktus besar yang ada di belakangnya pun menjadi daerah semacam peninggalan karena nisan-nisan terpampang dan tersimpan semuanya di sana. Nah, terkait burung, kita tahu nih dari Vivre Card terbaru kalau warna dari Putri Vivi adalah warna putih dengan wujud binatang adalah burung. Dan Vivi menjadi kunci dari arc Whiskey Peak yang membawa kita ke saga besar yang dinamakan sebagai Alabasta. Nah, jadi apakah pulau yang Shanks datangi itu adalah Whiskey Peak? Menurut saya tentu saja tidak, tetapi kemungkinan kita akan mendapatkan semacam mirror dari pulau Whiskey Peak ini. Atau mungkin bisa kita bilang itu adalah pulau dari Lodestar Island yang wow, bukankah ini wadaw banget? Nah, mari kita coba breakdown kenapa saya berkata kalau ini adalah Lodestar Island. Pertama, kenapa Whiskey Peak sangat berhubungan pula dengan Lodestar? Hal pertama yang masuk akal adalah bisa dilihat dari dunia One Piece ini sendiri, di mana Whiskey Peak dan Lodestar berada di lokasi yang sangat berlawanan, namun sangat dekat sekali. Di mana dari arah Reverse Mountain ke arah Grand Line, kita langsung bertemu dengan Whiskey Peak di bagian awalnya. Tetapi kalau kita melihatnya di arah sebaliknya atau belakang dari Reverse Mountain ini, bukankah itu adalah pulau terujung dari lautan Grand Line yang berada di lautan New World, dan tentu saja itu adalah pulau Lodestar. Yang jangan lupa ya, Lodestar terkonfirmasi oleh Roger sendiri memang pulau paling ujung, dan kata-kata Crocus di awal pun masih valid bahkan sampai sekarang. Dimana untuk Laughtale pun buat yang lupa, dia ini berlokasi di suatu daerah yang entah kita masih belum tahu di mana, yang menjadi singgungan dari keempat Road Poneglyph. Dimana serta pula perlu diingat ya, menurut Vegapunk kalau dunia One Piece itu dulunya memiliki banyak kontinen atau benua-benua yang bersatu, namun akibat perang besar Void Century, air laut harus naik setinggi 200 meter, dimana di sebuah teori yang pernah kita bahas juga kalau jangan-jangan Red Line adalah dataran besar buatan yang terbentuk oleh suatu alat atau suatu sistem yang dibuat pada saat perang masif tersebut, yang bisa jadi itu pula lah yang memisahkan satu area dengan area lainnya.
Dimana mungkin satu pulau besar dari Whiskey Peak dan lokasi yang Shanks datangi tersebut pun akhirnya terpisah pasca perang Void Century, yang makanya semuanya terlihat sangat mirip karena mungkin dulunya itu adalah satu daratan atau satu pulau yang sama. Roger sendiri pun berkatakan kalau mereka satu-satunya orang yang telah berhasil mengelilingi Grand Line secara utuh sampai ke pulau terujung, yaitu Pulau Lodestar yang belum pernah didatangi oleh orang-orang. Yang bukankah itu sangat cocok sekali dengan sebutan Oda sebagai Desolate Island atau pulau tidak berpenghuni, pulau terpencil yang lagi-lagi ini pulau terdampar. Nah, kalau kita kembali ke Shanks lagi, diketahui Shanks menjadi Yonko yang paling baru di 6 tahun yang lalu. Serta saat pertemuan Shanks dan Shirohige, kita melihat Mars di situ berkata, kalau ketika Shanks serius dan membuat keributan, orang ini benar-benar di luar kendali. Yang sejujurnya poin ini masih sangat misterius menurut saya, karena kapan nih Shanks pernah melakukan perbuatan yang luar biasa alias dia benar-benar serius sampai tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh siapapun, yang mungkin dampaknya adalah kehancuran dari sebuah pulau. Dan ngomong-ngomong tentang pernikahan, ini jadi pertanyaan besar kita nih terkait video ini. Siapa yang menikah yang akhirnya Shanks datangi di cover story? Yang berarti untuk timelinenya tidak begitu lama, mungkin hanya sekitar 1-2 bulan yang lalu, dimana teori mudahnya bisa dilihat nih dari 2 cover story yang udah tampilkan dari bajak laut Shanks, dimana pertama kita melihat Yasop dan beberapa officer lainnya, lalu ada satu lagi ini yang tentu saja berisi Shanks bersama Ben Beckman dan juga Rockstar. Yang sadarkah kalian, ada satu officer yang tidak ada di kedua halaman tadi. Sosok yang selalu muncul dan termasuk top dari officer Shanks ini juga. Nah, tapi sebelum itu, coba perhatikan, ada kesamaan dari 2 cover ini, seakan-akan keduanya sedang mendongak ke atas dan mengobrol dengan seseorang. Nah, seseorang yang ngobrol harus sampai mendongak, kira-kira apa atau bentukan seperti apa, kita harus melihat sampai ke atas seperti itu. Yang apakah mungkin mereka sedang ngobrol atau berbicara dengan raksasa dari ras Elbaf? Ya, kalau ngomongin masalah raksasa, bukankah pernikahan terkait hal juga pernah kita dapatkan dan menjadi satu hal yang sebenarnya sangat misterius sampai saat ini? Tentu saja itu adalah Pangeran Loki yang mencoba melamar Lola, walau Lola sendiri pun menolak hal itu dan kabur dari rumah, sehingga Big Mom semakin dibenci oleh para raksasa Elbaf. Ya, dimana toh nantinya Lola sendiri pun terlihat menikah dengan Gotikan, kru dari BG pasca dia ditolong di cover story-nya. Yang apakah momen pernikahan ini baru saja dilakukan, alias apakah juga Pangeran Loki ternyata sudah menikah atau mungkin akan coba dimasukkan ke beberapa arc yang sekarang, terutama saat kita sekarang ini sudah masuk ke arc dari Elbaf. Nah, kalau kita kembali ke Shanks lagi, apakah ini juga yang menjadi alasan kenapa Shanks sangat dekat dengan para pejuang Elbaf? Yang jadi siapa sih sosok yang Shanks datangi di pernikahan tersebut? Ya, dimana opsi satu emang bisa saja Pangeran Loki yang tadi kita bahas sebelumnya, tetapi ada opsi kedua yang kita hubungkan dengan 2 panel cover story sebelumnya. Benar, satu officer ini tidak ada di cover story tersebut, yang tentu saja dia adalah Lucky Rox. Mungkin dia menikahi seorang dari ras Elbaf, karena menariknya paralel hal ini pun bukankah pernah Oda tunjukkan juga kepada kita, dimana Lucky Rox adalah koki dari bajak laut Shanks, dan koki yang mau menikah tentu saja kembali ke babang Sanjay kita di Whole Cake Island, yang sangat banyak sekali sebenarnya paralel di antara kedua orang barusan. Nah, satu momen menarik juga nih yang sebenarnya pernah kita bahas adalah kata-kata pertama Shanks saat diperlihatkan ada di daerah Elbaf. Di situ dia berkata tidak sengaja bertemu dengan teman lama yang kita berpikir sudah tidak ada. Jadi tidak sadar kita berbincang-bincang dengan sangat lama. Nah, kalau dari timeline di cover story yang sampai ke momen Shanks yang ngomong hal ini pun bukankah sangat masuk akal sekali? Karena lagi-lagi timelinenya tidak begitu lama gap di antara satu dengan event lainnya ini. Dan kalau kita hubungkan dengan lokasi pernikahan yang apakah mungkin yang ada di Lodestar Island pun itu masih masuk akal juga. Karena bukankah banyak sekali teori yang berkata jangan-jangan sosok yang ada di Lodestar adalah Skopper Gaban kan? Nah, kalau kita kembali ke Lodestar lagi, ada beberapa hal menarik dari namanya, entah itu dibaca sebagai Roadstar atau jalur bintang. Dan ngomong-ngomong tentang bintang, ada bintang sebenarnya juga nih yang disebut sebagai 5 tetua bintang alias Gorosei, yang apakah Pulau Lodestar ini akan menjadi area pertarungan dengan skala bintang, yang apakah akan sama
sama seperti Pang Hazard yang sudah terbuang yang akhirnya dijadikan area tarung oleh dua admiral, yang apakah Desolate Island ini juga akan dijadikan area tarung dari para Gorosei yang akan menjadi semacam ujung dari serial One Piece. Dan bukankah akan cukup masuk akal jika ternyata Shanks ini yang taunya ada hubungan dengan Vigarland Garling yang sekarang sudah menjadi Gorosei, nantinya mereka akan bertarung di satu pulau luar biasa ini. Dan ngomong-ngomong tentang bahasan Garling pun sudah pernah kita bahas kalau dia bisa saja menjadi salah satu karakter terkuat setelah dinobatkan atau mungkin dibaiat sebagai seorang Gorosei. Dan buat kalian yang pengen nonton lengkapnya bisa langsung ke video ini. Nah, jadi itu untuk video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.